Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan materi trigonometri lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas ya hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, namun di pertemuan ini ada bagaimana cara kita mengkonversi ya dari koordinat kartesius ke koordinat kartesian ya. Koordinat kartesius ke koordinat kutub ya, atau koordinat polar. Oke, kita bahas dari soal nomor 1. Kita diberikan segitiga ABC ya dengan sudut C-nya 90 derajat. Nah, ini inisial berarti segitiga ABC siku-siku di C. Jadi kalau kita gambarkan segitiganya, nah, informasi yang diberikan kita coba gambarkan ya. Nah, gambar seperti ini kurang lebih ya. Nah, siku-siku di C ya. Nah, siku-sikunya di C 90 derajat. Panjang BC-nya 5. Panjang BC-nya 5, AC-nya 12. Ya, ini 12, 5. Maka dengan bantuan Pythagoras pastinya AB ini sebagai sisi miringnya panjangnya adalah 13. Ya, ini sebagai triple ya, 5, 12, 13. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai kosekan. Nah, kita ingat ya minggu lalu bahwa kosekan ini, kosekan dari sudut B ya, kosekan ini dapat dari 1 dibagi dengan sin ya, sudutnya sama B ya, 1 per sin B. Nah, kita tahu sin B ini rumusnya adalah depan bagi miring ya, depan bagi miring ya, depan bagi miring atau demi ya, sehingga kalau 1 per sin B menjadi kebalikannya, miring dibagi depan, jadi mide ya, miringnya 13 ya, depannya 12. Nah, ini nilai dari kosekan B, 13 per 12. Nah, ini ya, kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini kita diberikan gambar ya, gambar sudah tersedia, segitiga siku-siku AED dan ABC ya. Nah, diketahui panjang DE-nya 5 akar 3. Nah, ada panjang DE-nya ya, 5 akar 3. Kemudian panjang EB-nya 6. Nah, seperti ini. Pertanyaannya berapa panjang BC? Nah, kita misalkan saja panjang BC ini yang ditanya adalah Y. Kemudian AE-nya ini kita umpamakan X. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa manfaatkan sudut yang diberikan. Sudut ya, AED ini 30 derajat. Oke, kita akan cari. Nah, kita nggak diberikan informasi sisi miringnya, hanya sisi depan dan samping. Segitiga ABC sisi depan dan samping juga, maka depan dan samping kita manfaatkan perbandingan trigonometri tan ya, karena yang menggunakan perbandingan depan samping itu adalah tan. Pertama ya, tan A atau tan 30 derajat. Kita perhatikan pertama segitiga AED ya, segitiga AED. Pada segitiga AED, tan 30 derajat ini sama dengan depannya sisi DE 5 akar 3 dibagi samping-sampingnya adalah AE. Nah, AE ini adalah X ya. Oke, kita tahu nilai tan 30 derajat. Ya, 30 derajat ini sudut istimewa ya. Nilainya adalah 1/3 akar 3. Ya, 1/3 akar 3 atau boleh juga 1/akar 3 juga boleh ya, tapi umumnya orang menulisnya 1/3 akar 3 ya, dirasionalkan penyebutnya. Nah, ini tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 sama dengan 5 akar 3 dibagi X. Nah, kita bisa langsung ya, kedua orang kita bagi dengan akar 3, jadi akar 3 kita coret, kemudian kita tinggal kali silang ya, 1 dikali X ya 1X atau X saja, 3 kali 5 jadi 5 akar 3. Nah, dari sini dapatlah kita nilai X-nya ya, 5 akar 3. Ya, dari segitiga ADE dapat nilai X ya, 5 akar 3. Nah, sekarang kita manfaatkan baru segitiga ABC untuk mencari nilai Y. Ya, kita lihat lagi sekarang segitiga ABC ya, secara kebetulan juga siku-siku. Ya, kita manfaatkan juga sudut 30 derajat ini ya, kita hanya diberikan informasi samping dan depan ya, depan samping, maka kita gunakan juga perbandingan trigonometri tan juga ya. Nah, pada segitiga ABC ya, tan 30 derajat ya, tan itu rumusnya depan
bagi dengan samping. Depannya adalah BC. Nah, Y ya, di sini lambangnya. Kemudian AB, sampingnya AB. Berarti AB itu AE tambah dengan EB. Jadi panjang X tambah 6. Nah, X ditambah 6. Nah, seperti ini. Oke, ini ada salah ya. Bukan 5 kali akar 3, tapi 5 kali 3 ya. 5 kali 3. Ya, jadi kali sini 1 kali XX, 3 kali 5. Ya, bukan 5 kali akar 3, tapi 5 kali 3, 15. Ya, jadi bisa langsung kita ganti. X ini panjangnya 15. Oke, good. Nah, dapat X-nya 15, kita bisa langsung substitusikan ke informasi di segitiga ABC. Ya, jadi Y dibagi X tambah 6. X-nya 15, maka 15 tambah 6 jadi 21. Nah, kita tahu tadi tan 30 derajat nilainya masih sama, 1/3 akar 3. Nah, jadi untuk mendapatkan Y-nya, berapa nilai Y? Cukup 21-nya kita jadikan perkalian di ruas kiri. Ya. Jadi 21/3 akar 3. Nah, sehingga nilai Y-nya ini sama dengan 21 bagi 3 adalah 7 akar 3. Nah, ini jadi nilai Y-nya adalah 7 akar 3, sehingga nilai Y itu adalah BC ya. Jadi nilai BC-nya sama dengan 7 akar 3. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kita harus ingat kembali nih ya. Nah, di sini sin 60 ya, ingat kembali nilai sin 60 sudut istimewa adalah setengah ya akar 3 ya. Cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Tan 60 derajat adalah akar 3. Cos 30 adalah 1/2 ya akar 3. Cos 30 nilai sama dengan sin 60 ya. Kemudian kotangen. Nah, kotangen nulisnya bisa CTG ya. Ya, bisa juga COT ya. Ada beberapa nulisnya COT, ada beberapa nulisnya CTG, sama saja. Nah, di sini pakai CTG ya, kotangen bacanya. Kotangen 30 derajat. Kotangen ini adalah kebalikan dari tan ya. Jadi kotangen 30 derajat sama dengan 1/tan 30. Nah, jadi 1 dibagi tan 30 adalah 1/3 akar 3. Atau mudahnya 1 per akar 3. Nah, gini. Jadi, tan 30 boleh ditulis 1/3 akar 3, boleh juga langsung 1 per akar 3. Jadi kotangen 30 derajat adalah 1 dibagi 1 per akar 3 sama dengan akar 3. Nah, ini ya. Jadi nilai kotangen 30 derajat adalah akar 3. Jadi nilainya sama dengan tan 60. Dikali yang terakhir sin 45. Sin 45 sama dengan cos 45 ya, setengah akar 3. Nah, ini. Nah, sekarang tugas kita, coba kita kalikan nih ya. Suku yang pertama ini. Setengah kali setengah 1/4. Akar 3 kali akar 3, 3 ya, kali akar 2. Ditambah setengah kali setengah 1/4. Akar 3 kali akar 3, 3 ya. Oh, ini tadi akar 2 ya, sin 45. Jadi akar 3 kali akar 3 kali akar 2. Nah, jadi kalau kita tuliskan jadi 1/4 kali 3, 3/4 akar 2 ditambah 3/4 akar 2. Nah, karena sama-sama akar 2, maka bisa kita jumlahkan koefisiennya yang depan ya. 3/4 tambah 3/4 menjadi 6/4 ya, dari akar 2. 6/4 bisa disederhanakan menjadi 3/2. Nah, jadi 3/2 akar 2. Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang D ya, 3/2 akar 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, gambar di bawah ini diketahui panjang AD-nya 10. Panjang AD ini ya 10. Kemudian pertanyaannya berapa panjang BC. Nah, BC ini katakanlah ini Y ya. Nah, kemudian BD kita umpamakan X. Nah, tadi panjangnya 10. Diketahui sudut A nya 30 derajat ya, sudut BDC nya 45 derajat. Oke, kita akan cari berapa nilai Y ya. Tapi sepertinya sebelum kita mencari Y, kita cari X-nya terlebih dahulu ya.
Coba kita lihat di sini ada dua segitiga. Segitiga pertama siku-siku di B ya, BDC, segitiga yang kedua ABC. Yang jelas kita akan manfaatkan ya perbandingan trigonometri. Idenya apa? Idenya itu kita lihat ya, segitiga BDA, segitiga BDC maupun ABC ya. Segitiga siku-siku ini ada dua, BDC dan ABC. Ini hanya diketahui informasi depan dan samping ya. Tidak ada sisi miringnya, tidak ditanya dan juga tidak diketahui. Maka kita abaikan sisi sampingnya, hanya sisi depan dan samping. Sisi miring kita abaikan ya. Jadi hanya depan dan samping. Nah, depan dan samping dalam perbandingan trigonometri adalah perbandingan nilai atau fungsi tan ya. Jadi nanti kita manfaatkan fungsi tan. Oke, kita perhatikan segitiga pertama ya. Segitiga pertama adalah segitiga BDC ya. Segitiga BDC ya, BDC ya, sudutnya 45 derajat ya. Hanya depan dan samping, maka kita manfaatkan fungsi tan ya, sudutnya 45 derajat. Oke, tan 45 derajat, tan itu rumusnya depan bagi samping, berarti depannya Y ya, sampingnya adalah X. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tugas kita mencari berapa nilai tan 45. Nah, ini di sudut istimewa tan 45 derajat nilainya adalah 1 ya. Nah, sehingga dapatlah informasi bahwa Y itu sama dengan 1 kali X atau X. Nah, ini informasi yang pertama ya. Ternyata nilai Y sama dengan nilai X. Nah, selanjutnya kita perhatikan segitiga yang kedua ya, yang siku-siku juga ya, ABC, segitiga ABC. Nah, siku-sikunya di B. Nah, sekarang sudutnya adalah 30 derajat. Dengan manfaatkan sisi depan dan samping juga, maka kita menggunakan perbandingan tan ya. Sudutnya 30 derajat, jadi tan 30 derajat. Nah, ini perbandingannya depannya Y ya, sisi BC, sampingnya sisi AB ya, panjangnya berarti BD tambah DA, jadi X tambah 10. X tambah 10. Nah, kemudian tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat hafalan di sudut istimewa. Nah, nilainya adalah 1/3 akar 3 ya, 1/3 akar 3. Nah, ini sama dengan Y dibagi X tambah 10 karena kita ingin mencari BC atau mencari Y. Nah, di sini ada informasi kalau X itu adalah Y, ganti X langsung dalam bentuk Y semuanya berarti ya. Jadinya Y dibagi X tambah 10 menjadi Y tambah 10. Karena X itu nilainya sama dengan Y ya. Nah, langkah selanjutnya kita coba untuk mengali silang ya. Jadi ini 1/3 akar 3 boleh kita tuliskan dalam bentuk akar 3/3 sebenarnya ya, akar 3/3 boleh seperti ini. Nah, ini kalau kita kali silang maka akan kita peroleh Y kali 3 jadi 3Y ya, ini sama dengan akar 3 kali Y plus 10 ya, akar 3Y plus 10 akar 3. Nah, seperti ini. Nah, karena kita ingin mencari berapa nilai Y-nya, maka kumpulkan Y di ruas kiri. Ya, kumpulkan Y di ruas kiri, maka kita punya jadi 3Y dikurang akar 3Y ini sama dengan 10 akar 3. Nah, kemudian kita bergeser ke kanan. Ya. Y-nya kita keluarkan yang di ruas kiri. Y kita keluarkan, maka tersisa 3 dikurang akar 3. Sama dengan 10 akar 3. Nah, sehingga dapatlah nilai Y sama dengan 10 akar 3 dibagi dengan 3 min akar 3 ya, 3 min akar 3. Nah, kita lihat belum ada opsi seperti ini. Jadi kita harus menyederhanakan kembali dengan cara kita kali sekawan ya. Akar sekawan 3 min akar 3 sekawannya adalah 3 plus akar 3 ya, 3 plus akar 3. Nah, di sini perkalian sekawan pastinya menghasilkan kuadrat dikurang kuadrat. Jadi 3 kuadrat 9 dikurang akar 3 dikuadratin 3. Nah, yang atas biarkan saja menjadi 10 akar 3 dikali ya 3 plus akar 3. Nah, seperti ini. Oke, jadi Y sama dengan ya 10 akar 3 dibagi 6 ya, 10 akar 3 dibagi 6, 9 kurang 3 dikali 3 tambah akar 3. Nah, 3 tambah akar 3, nah, 3 tambah akar 3 bisa kita sederhanakan. 3 ini kan akar 3 kuadrat
ditambah akar 3 gini ya. Jadi bisa kita keluarkan akar 3-nya. Ya, akar 3 tambah 1 gini ya. Ya, kalau kita keluarkan sama, hasilnya seperti ini. Jadi ini bisa kita keluarkan akar 3-nya ya menjadi akar 3 kali akar 3 plus 1. Nah, jadi Y sama dengan 10 kali 3, ini 30 per 6 ya, dikali akar 3 tambah 1. Nah, 10 bagi 6 adalah 5. Jadi 5 kali akar 3 plus 1. Nah, ini jawabannya. Jadi Y-nya adalah 5 kali akar 3 plus 1. Nah, jadi kita pilih opsinya yang B ya. 5 kali 1 tambah akar 3 ya. Boleh akar 3 tambah 1, boleh juga 1 tambah akar 3. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini materi tentang perbandingan trigonometri ya. Nah, kita diberikan informasi tan B sama dengan akar 3, di mana B-nya ini ada di antara V sampai 3V per 2. Nah, kita harus tahu ya, V itu kan dalam bentuk radian ya. Berarti kalau dirubah dalam bentuk derajat, ini 180 derajat. Ya, 180 derajat kali 3 per 2 adalah 270 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa B-nya ini beta ya, betanya ini ada di kuadran ya, ada di kuadran ketiga ya, antara 180 sampai 270. Nah, makanya di sini tan B nilainya positif ya. Oke. Jadi dari sini kita bisa tentukan berapa nilai betanya ya, betanya berapa. Karena diketahui tan beta sama dengan akar 3. Nah, kita tahu bahwa akar 3 ini setara dengan nilai tan berapa hasil akar 3? Ya, ini tan 60 derajat. Tapi kan betanya di kuadran 3. Nah, kalau di kuadran 3 maka bukan 60 derajat. Kalau 60 derajat kuadran 1 ya. Berarti betanya di kuadran 3 itu bentuknya 180 ditambah 60. Ya. Karena ada di kuadran 3 ya. Kalau kuadran 1 cukup beta sama dengan 60. Jadi kesimpulannya beta sama dengan 240 derajat. Nah, ini kita dapat informasi ternyata sudutnya itu 240 derajat. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai kosekan. Nah, kosekan beta tambah sin beta. Ya, kosekan beta tambah sin beta. Jadi kosekan 240 derajat ditambah sin 240 derajat. Nah, kita tahu tadi kosekan itu 1 per sin ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya 1 per sin 240 derajat ditambah sin 240 derajat. Gitu ya. Nah, 240 derajat kan tadi asalnya dari 180 tambah 60. Ya, kalau kita gambarkan. Ya, di sini ya, kuadran 3. Nah, ini 240 derajat. Ya, 240 derajat. Jadi kalau kita lihat selisih dari 180 derajatnya adalah hanya 60 derajat. Gitu ya. Jadi ini setara dengan sin 60. Ya, jadi sama aja dengan sin 60 tambah ya sin 60. Tinggal nah tandanya plus atau min. Kita tahu bahwa 240 derajat ini kuadran 3. Sin di kuadran 3 ya, pertemuan sebelumnya adalah sin kuadran 3 adalah negatif ya. Nah, jadi nilai sin 240 setara dengan min sin 60 derajat. Oke. Nah, berapa nilai sin 60? Nilai sin 60 adalah setengah akar 3. Plus kali min jadi min setengah akar 3. Nah, seperti ini. So, kita geser dikit ya. Nah, di sini. Oke, sekarang kita akan jumlah. Nah, karena di sini 1 per akar 3 ada bentuk rasional ya, bentuk irasional di penyebut, maka kita rasionalkan dengan dikali akar 3 per akar 3. Nah, gitu ya. Jadi 1 kali akar 3 dibagi ya, jelas tandanya minus. Nah, akar 3 kali akar 3 3. Kemudian 1 dibagi setengah hasilnya 2. Nah, jadi sama nih nilainya dia. 1 per setengah akar 3 itu setara dengan 2 akar 3 per 3. Dikurang 1 per 2 akar 3. Nah, gini. Nah, kita coba lanjut. Sebentar, ini saya pindahkan. Kita dihapus dulu deh. Kita hapus dulu ya.
tempatnya nggak muat. Oke, kita geser. Nah, ini sehingga ini setara atau sama dengan min 2/3 akar 3 dikurang setengah akar 3. Nah, karena sama-sama akar 3, maka bisa dijumlah pastinya ya. Ya, kita jumlah min 2/3 dikurang setengah. Samakan penyebut kita buat per 6 ya. Jadi min 4/6 ya, kali 2 kali 2 akar 3 dikurang, ini kita bikin per 6 jadi kali 3 kali 3 ya, 3/6 akar 3. Nah, sehingga kita punya min 4 dikurang 3 jadi min 7/6 akar 3. Nah, inilah nilai atau jawaban dari soal nomor 5 ya, min 7/6 akar 3. Jadi kita pilih opsinya yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pertanyaannya langsung berapa nilai ya, nilai dari sekan min 2/3 V ya, dalam bentuk radian tambah sin dari min 23/4 V dibagi kotangin 7/4 V. Nah, oke, kita cari dulu ya, berubah dalam bentuk derajat ya, min 2/3 V ya, ini sama atau setara dengan min 2/3 dikali 180 derajat. Nah, ini sama dengan min, kita langsung bagi ya, 80 bagi 3 kan 60 ya, jadi min 2 kali 60 jadi min 120 derajat. Kemudian min 23/4 V. Nah, jadi minus 23/4 kali 180 derajat. Nah, dicoret 180 bagi 4 adalah 45 ya. Minus, nah 23 kali 45 derajat. Jadi minus 1035 derajat. Oke, ini udah lebih dari satu putaran ya. Satu putaran kan 360, ini lebih ya. Satu lagi kita cari 7/4 V ya. 7/4 V. Nah, ini jadi sama dengan 7/4 dikali 180 derajat. Nah, ini kalau kita coret jadi 45 ya, 45 dikali 7 ya, 45 dikali 7 sama dengan 315 derajat. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk mencari berapa ya, berarti pertanyaannya ini adalah berapa nilai sekan dari min 120 derajat tambah sin dari min ya, min 1035 derajat ya, dibagi dengan ya kotangan dari 315 derajat. Oke. Kita perlu tahu bahwa ada sudut negatif ya, sudut negatif. Nah, sudut negatif. Nah, sudut negatif itu sebenarnya ada di kuadran berapa? Nah, kita harus tahu dulu ya. Oke, kalau seandainya kita punya sudut alfa derajat, nah nih berlawanan arah jarum jam. Ini sudut alfa. Berlawanan jarum jam. Sudut positif alfa ya, berlawanan jarum jam. Maka negatif alfanya itu jadi searah jarum jam. Nah, jadi ada di sini. Kalau minus alfa. Jadi kalau searah jarum jam, ini searah jarum jam, maka dia negatif sudutnya. Kalau berlawanan positif ya. Ini sebesar alfa derajat ya, kalau sana searah jarum jam jadi minus alfa derajat. Jadi ternyata minus alfa derajat itu di kuadran 4. Nah, karena dia ada di kuadran 4, maka sin dari min alfa itu jadi min sin alfa. Negatif ya, kuadran 4 kan sin negatif. Begitu pula dengan tan min alfa itu sama dengan min tan alfa ya, tan di kuadran 4 juga negatif. Yang positif di kuadran 4 adalah cos, sehingga ketika ada cos dari min alfa itu langsung minnya hilang ya, karena hasilnya positif ya, cos di kuadran 4 positif. Nah, ini jadi rumusnya. Nah, kita tahu bahwa sekan ini seperkos ya, kebalikan cos ya, cos di kuadran 4 kan positif, jadi dia sama dengan sekan positif ya, sekan dari 120 derajat ya, nilai sama. Kemudian sin dari minus, nah ini ya, sin di kuadran 4 gitu. Jadilah min sin
Ya, jadi dikurang sin 1035 derajat. Nah, gini. Dibagi kotangen, kalau ini sudah positif jadi nggak perlu kita apa-apakan. Ya, kotangen 315 derajat. Oke, langkah selanjutnya kita akan cari satu persatu. Pertama kita akan cari sekan 120 derajat. Sekan ini adalah 1 per cos. Jadi 1 per cos 120 derajat. 120 derajat ini di kuadran 2. Nah, kuadran 2 ya. Jadi kalau kuadran 2 itu bentuknya harus 180 kurang. Ya, 180 kurang. Nah, kurang berapa? Kurang 60. Nah, dikurang 60 ya. Nah, karena cos di kuadran 2 negatif, maka jadilah min cos. Min cos berapa? Min cos 60. Nah, tinggal kita hafalan ya, cos 60. Ya, cos di sudut istimewa. Ya, cos 60 adalah setengah. Jadi min setengah ya, karena min cos 60 jadi min setengah. 1 dibagi min setengah nilainya adalah min 2. Jadi sekan 120 adalah min 2. Jadi ini bisa diganti langsung, sekan 120 adalah minus 2. Dikurang oleh sin 1035. Oke, sin 1035. 1035. Ini sudah lebih dari satu putaran. Ya, satu putaran kan 360 derajat. Jadi kalau seandainya lebih dari satu putaran, kita bisa langsung ya lihat kelipatan 360-nya. Jadi kalau seandainya kita punya katakanlah sin ya, dari n-nya bilang bulat 360 derajat tambah alfa. Ya, ini jadi dia berputarnya lebih dari sebanyak n putaran. Sisanya alfa, maka dia setara dengan sin alfa. Nah, kita tahu ya 1035 ini berapa putaran ya. Kita lihat ya, kita tulislah ya. Manual ya, 360 tambah 360. Ini baru 720. Gitu ya. Kalau kita tambah lagi 360 ini jadi 1080. Nah, ini 1035, berarti ini hanya lebih dari 2 putaran saja ya. Ya, 720. Jadi ini nilainya setara dengan sin 2 kali 360 ya, 2 kali putaran ya. Ditambah sisanya berarti 1035 dikurang 720. Ya, ini sebesar 315. Gitu ya. Nah, sesuai dengan rumus ini ya, rumus lebih dari satu putaran, maka ya, sin 1035 itu ya, sama ya nilainya dengan sin 315. Nah, ini ya. 315 derajat ini di kuadran 4. Nah, kuadran 4 kan bentuknya harus 360 kurang. Kurang berapa biar jadi 315? Ya, kurangnya 45. Ya, kurang 45, maka dia nilainya sama dengan sin 45. Tapi karena di kuadran 4, ya nilainya negatif. Sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Ya, jadi sin 1035 adalah min setengah akar 2. Jadi ini bisa diganti langsung dengan min setengah akar 2. Nah, gitu. Ini jadi plus nanti ya, karena min ketemu min. Nah, yang terakhir kita akan cari kotangin 315 ya. Kotangin ya 315. Ini di kuadran 4 ya. Kuadran 4 berarti sama kayak tadi ya. Jadi 45. Jadi kotangin 45. Oke, sekarang kita mencari kotangin ya. Kotangin 315. Nah, ini sama dengan sin 315 nih ya, kuadran 4 menjadi sin 45, kalau ini menjadi kotangin 45. Kotangin 45. Nah, karena kotangin 315 ini ada di kuadran 4, maka kotangin di kuadran 4 bernilai negatif tandanya. Nah, oke, kotangin adalah rumus dari 1 per tan ya. Jadi min 1 per tan 45. Kita tahu tan 45 adalah 1. Jadi min 1 per 1. Jadi sama dengan min 1. Jadi kotangin 315 sama dengan min 1. Nah, ini kita bisa ganti dengan min 1. Oke ya. Nah, jadi jawabannya pertama kita bisa sederhanakan ini menjadi sama dengan min 2 tambah setengah ya. Min 2
tambah setengah akar 2 ya dibagi min 1. Nah, karena dibagi min 1 maka masing-masing kalau dibagi min 1 menjadi min 2 bagi min 1 2, minus setengah akar 2 dibagi min 1 jadi min setengah akar 2. Nah, ini jawaban untuk soal ya nomor 6. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Gambarnya coba diperbesar ya. Ya, besar. Nah, ini tegak lurus di D, kemudian ini juga tegak lurus di E ya. Oke, nah informasi kita ada segitiga ABC siku-siku di B. Nah, panjang informasi pertama diberikan adalah BC 24 cm ya, BC 24, kemudian AC-nya 48 ya, AC berarti sisi ya, sisi miringnya nih ya 48. BD tegak lurus AC, BD tegak lurus AC. Nah, DD-nya di sini. Ya, BD tegak lurus AC dan DE nah ini DE sejajar BC ya. Oke, pertanyaannya berapa panjang DE? Nah, ditanya ini. Ya, panjang DE. Oke, pertanyaannya panjang DE. Ya, kalau kita perhatikan, kita lihat segitiga yang paling besar karena informasinya adalah panjang BC dan panjang AC, gitu ya. Nah, berarti kita harus mencarinya lewat segitiga. Perhatikan pertama segitiga ya ABC tentunya ya, karena dari panjang sisi yang diberikan jelas ya. BC dengan AC 48, BC-nya BC-nya 24, AC-nya 48. Oke. Nah, umpama kita minta anggap sebagai sudutnya tuh di C ya. Kita nggak menggunakan sudut di B karena dia sudah siku-siku jelas 90 derajat. Jadi boleh C, boleh A, ya bebas. Nah, dalam segitiga ABC ini panjang sisi yang diberikan adalah ya BC dengan AC. Nah, tapi untuk mendapatkan DE, nah, untuk mendapatkan DE maka kita mendapatkan dulu BD, gitu ya. Mendapatkan BD. Nah, berapa panjang BD-nya nih ya? Itu yang jadi pertama kali harus kita cari ya, berapa panjang BD. Oke, berapa panjang BD-nya? Kita bisa manfaatkan segitiga BCD tentunya ya, BCD. Ya, BCD. Oke, kita pertama lihat segitiga BDC, bukan ABC ya, BDC ya. Karena rutenya kita akan mencari panjang BD terlebih dahulu. Oke. Nah, karena sudutnya adalah di C, maka BD ini sebagai depan. Nah, kemudian 24 ini panjang sisi BC sebagai miring. Depan miring kita gunakan perbandingan sin. Ya. Jadi sin sudut C ini sama dengan ya BD per BC ya, BD per BC, BC-nya 24. Nah, seperti ini. BD per BC. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari berapa nilai sin C. Nah, sin C ya, kalau dari segitiga ABC, maka kita harus mencari terlebih dahulu nih dengan Pitagoras panjang AB. Oke, kita bisa manfaatkan ya. Nah, secara kebetulan 24 dengan 48 ini berkelipatan ya. Jadi 48 ini adalah 24 dikali 2. Nah, 2 ini sama saja dengan 24 akar 4, gitu ya. Nah, karena akar 4 adalah 2. Jadi 24 kali 2 48. Nah, di sini BC-nya adalah 24 kali 1, jadi akar 1. 24 akar 4, 24 akar 1, maka di sini sisi miringnya, sisi depannya menjadi 24 akar 4 dikurang 1, jadi 3. Ya, boleh nanti kita cari dengan Pitagoras yang umum ya, untuk membuktikannya bahwa AB, panjang AB sama dengan kan akar dari panjang AC kuadrat, jadi 48 kuadrat dikurang AB kuadrat ya, 24 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, 48 dikuadratkan ya, 2304 ya, dikurang 24 kuadrat ini kalau nggak salah 576 gitu ya. Oke, jadi 2304 dikurang 576 adalah
1728. Nah, kalau kita pakai cara ini pasti kita akan kesulitan di sini. Wah, berapa nih? Ya, 1728. Nah, kita bisa harus kita cari-cari bilangan kuadrat mana terbesar yang bisa membagi 1728, gitu ya. Nah, nanti kalau kita cari-cari dapatlah 576 ya dikali 3. Jadi dapatlah hasilnya akar 576 adalah 24. Jadi 24 dikali akar 3. Nah, ini sama ya dengan ini. Nah, jadi kalau ada soal tentang segitiga siku-siku yang berkelipatan bisa menggunakan cara ini ya, tanpa kita menggunakan Pitagoras yang secara bentuk umum. Oke, nah kita punya, jadi sin C-nya berapa? Sin C ini kalau kita ada segitiga ABC, ya, segitiga ABC, pada segitiga ABC bahwa nilai sin C-nya ini, sin C berarti kan depan bagi miring ya, depannya 24 akar 3, depannya 24 akar 3, ya, miringnya 48. Nah, ini sama dengan BD per 24. Nah, seperti ini. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan ya, dengan menjadi 1/2 ya. 24 per 48. Jadi kita punya BD-nya ini, kalau kita lihat 2 kali BD, 2 BD ya, ini sama dengan 24 akar 3. Sehingga panjang BD-nya ini sama dengan 24 bagi 2 ya, 12 akar 3. Nah, ini kita simpan ya, panjang BD-nya ya 12 akar 3. Nah, kemudian kita akan cari panjang ED. Nah, panjang ED. Ini segitiga ini sama ini adalah sebangun ya. Coba kita lihat, ini kan siku-siku ya. Kalau ini C, maka ini juga C pasti sudutnya. Katakanlah kita anggap ini sudutnya adalah alfa ya, alfa, maka ini juga pastinya alfa gitu ya. Nah, kemudian ini berarti 90 min alfa ya, karena kan 90 ini 90 min alfa. Katakanlah ini beta ya, 90 min alfa itu beta. Nanti juga sama beta ya, alfa 90 ini beta. Kemudian kita punya bahwa, nah di sini ini berarti 90 min beta. 90 min beta setara dengan alfa. Nah, berarti ini alfa. Nah, ini juga beta. Nah, seperti ini. Jadi jelas sekali ya, segitiga BDE sekarang yang akan kita lirik ya, segitiga BDE untuk mendapatkan ED. BDE, nah ini sebangun ya dengan BCD. Nah, karena tadi kita gunakan sudut C, ya ini sudut alfa, maka di segitiga BDE juga kita gunakan sudut alfa juga. Ya, di sini berarti sudutnya B ya, segitiga BDE. Nah, sudutnya berarti kita gunakan yang alfa. Nah, kita perhatikan segitiga BDE. Untuk mencari BD, nah kita sudah dapat nilai BD. BD ini kan berarti di sini sisi miringnya. Ya, dalam segitiga BD ini sebagai sisi miring. Ya, yang ditanya sisi depan. Nah, depan miring berarti kita gunakan sin kembali. Ya, sin sudut sudut DBE ya, DBE. Nah, ini rumusnya depan bagi miring. Depannya adalah DE. Nah, miringnya adalah BD, sudah ada ya, 12 akar 3. Nah, ini ya. Nah, gitu. Oke, nah itu pembahasan soal nomor 7 ya. Jadi sebenarnya sin C ini 60 derajat nih C-nya ya. C-nya 60 derajat ya, karena setengah akar 3 nih. 60 derajat. Harusnya tadi kita gantian 60 derajat ya, 60 nih 30 gitu ya. Dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa ya. Secara kebetulan sudut C-nya ini istimewa ya. Khawatir nanti bentuknya nggak istimewa. Jadi kita cari harus seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. 2 orang anak yang yang tinggi ya, tinggi keduanya 150 cm. Oh, tingginya sama berarti ya. Tinggi sama, 1,5 meter. Sejajar ya, berdiri sejajar menghadap sebuah gedung. Ya.
Anak pertama melihat gedung dengan sudut 45 derajat. Sudut elevasinya 45 derajat dan anak kedua 60 derajat. Jarak kedua anak adalah 30 meter. Nah, pertanyaannya berapa tinggi gedung? Berarti ini yang ditanya ya. Oke. Coba kita gambarkan terlebih dahulu untuk yang lebih besar. Ya, seperti ini kurang lebih. Jelas nih siku-siku. Kemudian kalau lihat dari gambar ini orang pertama ya, anak pertama lihat gedung dengan sudut elevasi 45 derajat. Kemudian orang yang kedua, nah ini sudutnya 60 derajat. 60 derajat. Oke, kita mau makan ini titik A ya. Nah, ini titik B, titik C. Kemudian ini titik D ya. Nah, titik D. Nah, jarak antara A dengan D berarti diinformasikan 30 meter. Ya, 30 meter. Nah, tinggi gedung itu enggak sampai titik B ya, tapi tinggi gedung itu sampai sejajar dengan alas kaki kedua anak ya. Jadi kalau ini kita umpamakan katakanlah Y, ya Y, maka tinggi gedungnya itu adalah Y ditambah dengan tinggi anak. Nah, tinggi kedua anak kita tadi kan 1,5 meter ya, atau 150 cm ya, jadi 1,5 meter. Nah, berarti tingginya ini Y tambah 1,5 ya, satuannya meter. Oke, kita akan cari ya, berapa Y tambah 1,5, bukan Y yang ditanya, tapi Y tambah 1,5 meter sebagai tinggi gedung. Oke, kita umpamakan jarak B ke D ini katakanlah X ya, X. Nah, kita lihat pertama, kita akan lihat segitiga yang kecil dulu nih, segitiga siku-siku dengan sudut elevasinya 60 derajat. Oke, kita perhatikan segitiga BDC, BDC ya, BDC. Kita punya Y dan X, depan dan samping, maka kita gunakan perbandingan tan. Dengan sudut 60 derajat, ya, perbandingannya adalah depannya Y, sampingnya X. Nah, kita akan bandingkan Y dengan X. Tan 60 derajat adalah akar 3. Ya, jadi Y per X ini adalah akar 3, sehingga kita punya hubungan Y sama dengan akar 3 kali X, atau Y sama dengan akar 3X. Nah, ini kita simpan sebagai informasi yang pertama kita peroleh ya. Nah, langkah kedua adalah baru kita lihat segitiga yang terbesar ini, ABC ya, segitiga ABC. Nah, ABC kita punya depannya Y, sampingnya ini X tambah 1,5. Berarti hanya depan dan samping. Ya, maka kita gunakan juga perbandingan yang sama, tan. Dengan sudutnya bukan 60 lagi, tapi 45. Nah, ini sama dengan depannya Y, ya, sampingnya adalah X tambah 1,5. Oke, tan 45 adalah 1. Ya, jadi 1 sama dengan Y per X tambah 1,5. Kita kali silang menjadi ya, X tambah 1,5 ya, sama dengan Y. Nah, kita tahu tadi bahwa ya, Y itu adalah akar 3X. Ya, kita ganti dengan akar 3X. Ya, jadi akar 3X. Ya, jadi X tambah 1,5. Nah, kita bergeser ke sebelah kanan. Kita kumpulkan X-nya di kiri, jadi kita punya X dikurang akar 3X, ini sama dengan min 1,5. Kita kali min, jadi akar 3X min X ya, sama dengan 1,5 ya, kita kali min kedua ruas. Kita keluarkan X-nya, maka kita peroleh X kali akar 3 min 1, ini sama dengan 1,5 ya, 1,5. Sehingga X-nya ini sama dengan 1,5 ya, 1,5 ini kan 3/2 ya, 3/2 ya, dibagi dengan akar 3 min 1. Nah, ini karena bentuknya
belum rasional penyebutnya, kita kalikan sekawan ya. Sekawannya ini adalah akar 3 plus 1, akar 3 plus 1, sehingga X-nya sama dengan 3 dikali akar 3 plus 1 dibagi 2 kali, nah ini perkalian sekawan tinggal kita kuadratkan ya, jadi 3 akar 3 kuadrat 3 dikurang 1 kuadrat 1, jadi kita punya 2 kali 2 ya, jadi 4, jadi X-nya ini adalah 3/4 dikali akar 3 plus 1, nah seperti ini. Tapi yang ditanya bukan X. Nah, kalau seandainya X-nya ini, maka Y-nya berapa? Nah, maka kan Y-nya itu adalah akar 3X. Jadi akar 3 dikali dengan 3/4X. 3/4 akar 3 kali 1 ya. Ini jadi kita kalikan jadi akar 3 tambah 3/4. Nah, seperti ini. Nah, ini X-nya ya, 3/4 akar 3 tambah 3/4. Kalau kita kali akar 3, maka Y-nya menjadi 3/4 kali 3 ya, jadi 9/4 ya, ditambah 3/4 akar 3. Nah, ini Y-nya. Ya, pertanyaannya Y tambah 1,5 tinggi gedungnya, Y tambah 1,5. Ini kalau seandainya kita jadikan desimal ya, 9/4. 9/4 ini jadi 2,25 ya. Oke, sebentar ya, ini ada kesalahan ya. Ini 1,5 ini tinggi orang, bukan jarak A ke D ya, bukan jarak antar dua orang. Jadi ini harusnya 30 semuanya nih ya, 30 ya, 30 juga 30. Bentar ya, saya ganti 30 ya, 30. Nah, ini jadi min 30. Nah, jadi plus 30. Nah, jadi 30 per ya 30 ya, jadi kita punya ini 30 bagi 2 ya. Ini coret 30 dibagi 2. Nah, ini 30 bagi 2 ya, jadi 15. Nah, jadi ini 15 dikali akar 3 tambah 1 ya. Oke, jadi nilai Y-nya itu akar 3 kali X ya. Jadi akar 3 kali 15 akar 3 plus 1. Nah, ini. Nah, ini kalau kita kalikan, jadi Y-nya ini sama dengan akar 3 kali akar 3 kan 3 ya, kali 15 jadi 45, ditambah dikali 1 jadi 15 akar 3. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai Y tambah 1,5. Nah, gitu ya, karena tinggi gedung bukan Y ditanya. Jadi 45 tambah 1,5 jadi 46,5 ditambah 15 akar 3. Nah, inilah tinggi gedungnya, 46,5 ditambah 15 akar 3. 46,5 ditambah 15 akar 3, berarti yang A ya, kita pilih opsi untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini kita punya pertanyaan berapa nilai cos kuadrat dari pi per 6. Pi per 6 ini jadi 180 bagi 6 ya, 30 derajat. Cos kuadrat 30 ini penulisannya boleh ya, aslinya itu sebenarnya cos 30 ya dikuadratkan ya, asli seperti itu. Jadi disingkat jadi cos kuadrat 30 dikurang sin kuadrat 3/4 phi. Nah, 3/4 phi ini nah, jadi 180 bagi 4 jadi 45 ya. 45 kali 3 135 derajat. Ditambah 8 dikali sin phi per 4 ya adalah 180 bagi 4 ya, 45 derajat dikali nilai cos ya 3 phi per 4 tadi 135. Nah, ini. Oke, langkah pertama yang sudutnya di luar kuadran 1 coba kita jadikan kuadran 1 ya. Ini tetap cos 30 dikuadratkan dikurang sin 135. Sin 135 ini kuadran 2 ya. Jadi bentuknya harus 180 min ya, min 45.
Nah, karena kuadran 2 jadi min sin. Plus ya, sin kuadran 2. Plus sin. Sin berapa? Sin 45. Jadi sin 135 sama dengan sin 45. Maka ini bisa diganti dengan sin kuadrat 45 atau sin 45 derajat dikuadratkan. Ditambah 8 sin 45 derajat. Nah, tadi 135 sama dengan 45. Jadi cos 135 sama dengan cos 45. Tapi cos kuadran 2 adalah negatif. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tugas kita tinggal mencari nilai dari cos 30, sin 45 ya, dan cos 45. Cos 30, nah, sudut istimewa dari cos ya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Ya, dikuadratkan, dikurang sin 45 setengah akar 2 kuadratkan tambah 8 dikali sin 45 setengah akar 2 dikali min. Nah, cos 45 dengan sin 45 sama nih, sama-sama setengah akar 2. Nah, seperti ini. Oke, setengah akar 3 dikuadratkan. Setengah dikuadratkan kan seperempat. Akar 3 dikuadratkan 3 ya, jadi 3/4. Akar 2 dikuadratkan 2, ya, 1/2 dikuadratkan seperempat, jadi 2/4. Plus kali min, tentunya jadi min. Ya. 8 kali setengah jadi 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, ini ya. Jadi 8 kali setengah akar 2 kali setengah akar 2 jadi 2 akar 2 dikali 2. Nah, ini kalau kita hitung menjadi 1/4 ya, 3/4 kurang 2/4 dikurang 4. Ya, 4 ini kan 16/4 ya. Nah, jadi 1/4 dikurang 16/4. Ya, jadi sama aja min 15/4 atau sama dengan min 3/4. Ya, jadi untuk soal nomor 9 kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini kita ditanya langsung berapa nilai tan kuadrat. Jadi tan pi/3 60 derajat. Jadi tan 60 kuadrat dikali cos pi/6 ini 30 derajat, jadi cos ya, 30 derajat dikuadratkan ditambah tan kuadrat pi/6 ya. Jadi tan pi/6 kan 30 derajat ya. Jadi tan 30 derajat dikuadratkan dikali terakhir sin pi/3 itu 60 derajat kuadrat. Dibagi semuanya ini dengan sin pi/6. Jadi sin 30 derajat dikali cos pi/3, ini cos 60 derajat. Oke, kita ingat kembali ya, tan 60 derajat adalah akar 3 kuadratkan dikali cos 30 itu setengah akar 3 kuadratkan tambah tan 30 1/3 akar 3, atau boleh nulisnya 1/akar 3 juga boleh, dikuadratkan dikali sin 60 setengah akar 3 kuadrat. Nah, dibagi semua ini dengan sin 30 adalah setengah dikali cos 60 setengah juga ya. Jadi sin 30 dengan cos 60 sama nilainya. Akar 3 kuadrat ini 3, setengah akar 3 dikuadratkan ya. Jadi 3 dibagi 4 ya, 3/4 ditambah 1/akar 3 kuadrat, jadi 1/3 ya, dikali, nah ini 1/2 akar 3 dikuadratkan jadi 3/4. Nah, seperti ini. Dibagi dengan 1/4 ya, setengah kali setengah. Nah, ini ada bisa kita coret ya, 1/3 dikali 3/4. Jadi kita punya 9/4 ditambah 1/4 dibagi 1/4. Nah, karena semuanya penyebutnya 4, maka bisa kita langsung kali 4/4. Pembilang kali 4, penyebut kali 4, maka kita punya jadi 9 tambah 1/1 ya, sama dengan 10/1, sama dengan 10 ya. Jadi kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Kita diberikan informasi tan X sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kita tahu bahwa ya tan X yang nilai 1/3 akar 3 adalah tan 30 derajat. Jadi X-nya ini 30 derajat. Ya, karena X-nya ini ada di antara 0 sampai 90, maka sudah dipastikan X-nya di kuadran 1. Jadi kita punya informasi pertama, X-nya itu 30 derajat ya. Nah, ini informasi pertama. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa nilai dari 3 cos X. X-nya tuh 3 cos X tambah
ya cos dari X tambah V per 2 atau 90 tambah X ditambah sin 180 derajat min X. Oke, jadi kita punya ini, kita sederhanakan dulu dengan sudut relasi ya. Cos ketemu 90 ya, pertemuan sebelumnya ya, dia akan berubah menjadi sin ya. Sin apa? Sin X. Nah, tinggal tandanya min atau plus. Kita lihat 90 tambah X ini kuadran 2. Cos kuadran 2 negatif. Nah, maka jadi min sin X ya. Kemudian ditambah dengan sin 180 min X. Sin ketemu dengan 180 tetap nggak berubah ya. Nah, tetaplah nilainya sin. Sin apa ya? Sin X ya. Karena kita lihat kuadrannya 180 dikurang X itu adalah kuadran 2. Sin kuadran 2 bernilai positif. Maka dapatlah jadi plus sin X. Nah, kalau kita perhatikan, jadi pertanyaannya itu sebenarnya 3 cos X dikurang sin X tambah sin X. Maka ini saling menghilangkan ya. Min sin X tambah sin X. Maka sebenarnya pertanyaannya hanya 3 cos X saja. Di mana X-nya 30 derajat, jadi 3 cos 30 derajat. Nah, cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah 3 per 2 akar 3. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, di sini kita ditanya cos 150 derajat, ya, sin 45 derajat, ditambah setengah dari min cos 330 derajat. Ingat, min cos 330 ya. Kita ingat sudut negatif ya untuk sin. Kalau untuk sin itu menjadi min sin ya. Min sin alfa. Nah, kalau untuk cos, min alfa menjadi cos alfa. Jadi minnya hilang karena nilainya positif ya. Ingat min alfa itu kuadran 4 gitu ya. Jadi langkah pertama ini ya kita rubah dulu ya menjadi sudut positif ya, 150 derajat ditambah sin 45 derajat ditambah setengah, nanti jadikan sudut positif menjadi cos ya, cos 330 derajat. Nah gitu ya. Ya kita gunakan rumus ini. Nah, langkah selanjutnya kita nyatakan sudut-sudut ini ke dalam bentuk sudut kuadran 1. Nah, 150 derajat ini kuadran 2. Kuadran 2 nah, bentuknya haruslah menjadi 180 min. Ya, min 30 derajat. Kemudian kalau sin 45 ini bisa langsung kita hitung jadi setengah akar 2 ditambah setengah. Nah, kalau untuk 330 derajat nih kuadran 4, maka bentuknya harus kita rubah menjadi 360 derajat min 30. Oke, menjadi cos 30. Nah, cos 30. Tapi karena di kuadran 2, maka nilainya negatif. Cos kuadran 2 negatif. Tambah setengah akar 2 ditambah setengah dikali cos 30 ya. Cos 30. Nah, kuadran 4. Cos kuadran 4 positif. Ya. Jadi nggak usah kita kasih tanda juga nggak apa-apa. Ya, cos 30. Oke, di sini ada min cos 30. Jadi min setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 ditambah setengah dikali setengah akar 3. Nah, kalau kita hitung menjadi min setengah akar 3 dengan akar 3 nih saling menghilangkan. Ini setengah akar 2 ya. Bukan akar 3. Jadi ini setengah akar 2 akar 3 ini kita tulis dulu jadi tambah 1 per 4 akar 3 ditambah setengah akar 2 ya. Nah, jadi kita peroleh ini menjadi 1/4 ya. 1/4 dikurang setengah jadi min 1/4 ya, 1/4 kurang setengah, min 1/4 akar 3 ditambah setengah akar 2. Dan ini nggak bisa kita jumlah ya karena beda ya. Nah, akar 2 dengan akar 3 nggak bisa kita jumlah. Jadi haruslah jawabannya min 1/4 akar 3 tambah setengah akar 2. Ini nggak ada opsinya ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, di sini kita akan masuk ke materi bagaimana cara kita merubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau polar. Oke, kalau koordinat kartesius ya, jadi koordinat kartesius ini lambangnya adalah x, y. Nah, kita akan ubah menjadi koordinat ya kutub. Nah, koordinat kutub ini lambangnya r, theta.
Jadi dari X, Y kita rubah menjadi ke dalam bentuk R, theta. Nah, kalau dari Cartesius ke kutub, nah, bagaimana cara mencari R? R-nya ini rumusnya adalah akar dari ya, X kuadrat tambah Y kuadrat. Dapatlah R-nya atau jari-jarinya. Sementara sudutnya ini theta didapat dari rumus tan. Ya, jadi kita gunakan rumus tan. Sementara ya untuk mencari tetanya ini kita manfaatkan karena kita punya X dan Y, maka kita manfaat rumus tan. Tan ini kan depan samping, depannya itu Y, sampingnya adalah X. Nah, tapi kita harus perhatikan ada di mana nih koordinatnya, titik X, Y gitu ya. Contoh di soal ini kita punya X-nya min 4 akar 3, Y-nya adalah 4. Oke, kalau kita perhatikan min 4 akar 3,4 ini ada di kuadran berapa dulu? Ya. Berarti kan X-nya negatif ya. X-nya negatif, ya kan negatif, Y-nya positif. Nah, berarti dia titik A itu ada di sini, ya, ada di kuadran 2. Berarti ini kuadran 2. Nah, oke, pertama kita akan cari berapa R-nya ya. Jadi R-nya dulu. R kan akar dari X kuadrat. Berarti ini min 4 akar 3 dikuadratkan. Min 4 akar 3 dikuadratkan tambah 4 kuadrat. Ya, jadi R-nya ini sama dengan akar dari ya 16 kali 3 ya, 48 tambah 16. Ya, jadi kita punya R-nya ini akar 64 ya. Jadi R-nya adalah 8. Nah, dapat R-nya 8 ya. Kita lihat sini R-nya 8 semua. Tinggal kita mencari tetanya pakai rumus tan. Tan theta sama dengan ya Y per X. Y-nya itu 4, X-nya minus 4 akar 3. Nah, kita coret nih X 4-nya. Jadi kita punya tan tetanya min 1 per akar 3. Jadi tan theta ini min 1 per akar 3 itu adalah tan 30 derajat. Nah, kita tahu kenapa dia minus, karena dia ada di kuadran kedua, titik A-nya ya, X-nya negatif, ya positif. Nah, kuadran 2, 30 derajat itu adalah setara dengan 180 min 30. Ya, kuadran 2-nya jadi 150 derajat. Jadi tetanya 150 derajat. Jadi titik A ini min 4 akar 3,4 setara dengan R8, tetanya 150 derajat. Nah, jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal 14 ya. Di sini kita diberikan informasi koordinat Cartesius ya. Oh sorry, justru ditanya ya, koordinat Cartesius dari titik. Nah, ini koordinatnya polar ya. Berarti ini sebagai R. Nah, dalam bentuk derajat jelas ya, jadi ini polar. Theta. Jadi R-nya 100, theta-nya 240 derajat. Maka koordinat Cartesiusnya adalah oke. Nah, tadi di soal sebelumnya kita mencari dari koordinat Cartesius ke kutub. Nah, sekarang gimana kalau dari kutub ke koordinat Cartesius? Ya, berarti kita modalnya R sama theta, ditanya X dan Y. Nah, kita tahu bahwa ya R dan Y ini adalah depan sama samping. R ini sebagai sisi miring, berarti kita modalnya miring. Ya, untuk mencari X maka kita bisa manfaatkan ya rumus cos ya. Kan cos itu kan samping bagi miring. Jadi ini R dikali cos theta. Ya, karena cos theta itu kan X per R. Nah, untuk mencari Y maka kita manfaatkan sin ya, karena sin itu kan rumusnya depan bagi miring. Berarti Y-nya adalah R kali sin. Nah, ini rumusnya ya. X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta. Jadi untuk soal ini kita langsung bisa dapatkan X sama dengan R, R-nya 100 dikali cos theta, theta-nya 240 derajat. Nah, karena ini di kuadran ketiga, cos kuadran 3 pastinya negatif. Jadi X-nya adalah 100 kali min cos. Nah, min cos berapa? Nah, dengan kuadran 3 berarti 180 tambah 60. Ya, berarti ini jadi cos 60 derajat. Min cos 60. Jadi X-nya adalah 100 dikali min cos 60 adalah min setengah. Jadi X-nya adalah minus 50. Nah, kita lihat yang minus 50 ada di C dan E ya. Nah, sekarang kita mencari Y-nya. Y adalah R sin. Jadi 100 R-nya dikali sin 240 derajat. Ya, sama ya seperti ini. Jadi Y sama dengan 100 dikali, karena kuadran 3 menjadi min sin. Ya, min sin 60, cara sama seperti ini ya. Nah, sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi 100 dikali min setengah akar 3 menjadi min 50 akar 3.
Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa titik B 240 derajat ini dalam bentuk kartesiusnya menjadi minus 50, min 50 akar 3. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C ya, untuk soal nomor 14. Oke, ini sama seperti nomor 13, kita mencari koordinat kutub dari titik M ya. X-nya min 10, Y-nya min 10 akar 3. Nah, berarti tugas kita mencari R. R itu tadi rumusnya adalah akar dari X kuadrat, jadi min 10 kuadrat ditambah Y kuadrat, min 10 akar 3 kuadrat. Nah, kita hitung jadi 100 ditambah 300 ya, 100 kali 3. Jadilah R-nya ini akar 400. Nah, akar 400 adalah 20. Nah, selanjutnya kita akan mencari theta lewat rumus tan. Tan theta ini Y per X. Y-nya min 10 akar 3 per X-nya ya min 10. Nah, dari sini dapatlah tan theta-nya adalah akar 3. Nah, akar 3 adalah ya, tidak lain nilai dari tan 60 derajat. Tapi apakah tetanya 60 derajat? Kita lihat dulu. X ini kan minus, Y juga minus. Nah, kalau dalam koordinat kartesius dari sini X-nya minus, Y-nya minus, maka titik M ada di kuadran 4, kuadran 3 ya, minus sama minus. Nah, 60 derajat kalau di kuadran 3 bentuknya 180 tambah 60. Maka tetanya itu adalah ya, tetanya adalah 240 derajat ya, bukan 60, kecuali kalau dia di kuadran 1 gitu ya. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa titik M ini dalam koordinat polar dapat dinyatakan dalam bentuk 20,240 derajat. Jadi kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Oke, nomor 16 sama seperti nomor 14 ya. Kita ditanya koordinat kartesiusnya. Ya, diberikan informasi koordinat polar ya. R-nya 80, tetanya ini 30 derajat. Nah, yang kita akan cari adalah X dengan Y tentunya. X ini rumusnya R cos ya, R cos theta. Ya, 30 derajat langsung aja kita ganti ya. R-nya ini 80. Ya, kali cos 300 derajat. Nah, 300 derajat ini di kuadran 4. Nah, 300 kuadran 4 bentuknya 360 min 60. Maka dia akan menjadi X 80 dikali cos berapa? Cos 60. Karena cos di kuadran 4 positif, maka ya bentuknya positif ya. Jadi nggak perlu kita apa-apakan. Jadi X-nya adalah 80 kali cos 60 adalah setengah. Ya, jadi X-nya 40. Satu lagi kita cari Y, ya, yaitu R sin theta. Jadi 80 dikali sin 300 derajat. Dengan cara yang sama menjadi 80 dikali sin 60. Ya, 300 derajat setara dengan 60 derajat. Tapi karena sin di kuadran 4 negatif, maka jadi min sin 60. Oke, jadi 80 dikali min sin 60 adalah setengah akar 3. Maka kita peroleh Y-nya ini adalah min 40 akar 3. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa titik B-nya ini dapat dinyatakan dalam bentuk 40, min 40 akar 3. Ya, jadi untuk soal nomor 16 kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, kita masuk ke materi persamaan nih ya. Sin sama dengan cos. Bagaimana caranya sin bisa jadi sama dengan cos ya? Oke, kita harus merubah nih, entah sin entah cos yang kita rubah agar sisi kiri dan kanan sama-sama sin atau sama-sama cos. Oke, dalam sudut berelasi kita tahu bahwa sin ya, katakanlah kita akan merubah cos menjadi sin ya. Kita tahu bahwa sin akan berubah menjadi cos ketika dia ketemu dengan 90 derajat ya. Jadi 90 dikurang X ini sama dengan cos X. Jadi soal yang kita hadapi ini kita punya sin 2X min 30 derajat ini sama dengan cos X. Nah, cos X itu bisa kita rubah menjadi sin 90 min X. Nah, seperti ini. Oke ya, karena sama-sama sin, ruas kiri dan kanannya kita pandang, kita lihat ya, maka sudutnya haruslah sama. Jadi 2X min 30 haruslah sama dengan 90 min X. Nah, seperti ini. Nah, kita kumpulkan X-nya di kiri, jadilah 2X tambah X menjadi 3X
90 tambah 30 jadi 120. Nah, kita bagi 3 maka dapatlah X-nya adalah ya 40 derajat. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa sin ya, persamaan bentuk sin itu mempunyai periodik ya, berperiodik. Periodiknya adalah sebesar 360 derajat. Ya, tambah 360 derajat. Jadi n-nya itu bilang bulat ya, bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Berarti ini kita tambah dengan n kali 360 derajat. Nah, kemudian kan kita bagi 3 nih, dua ruas. Bagi 3, nih bagi 3, ini juga harus bagi 3. Jadi n kali 120. Nah, sehingga untuk n sama dengan 0, ya, untuk n sama dengan 0, kita peroleh x-nya adalah 40 tambah 0. Ya, jadi sama dengan 40. Ingat x-nya itu harus memenuhi ada di soal. Ya, di sini diinformasikan x-nya 0 sampai 360. Nah, 40 masih dalam ranah ya, dalam interval ya, 0 sampai 360. Jadi ini jawaban pertama ya, 40 derajat. Tuh. Ya, sudah ada di opsi A dan D. Ada kemungkinan lainnya masih ada. Kita umpamakan n-nya itu 1 sekarang. Kalau n-nya 1 maka x-nya adalah 40 tambah 1 kali 120 jadi 120. Ya, dapatlah 4 tambah 120 jadi 160. Nah, ini sebagai jawaban yang kedua. 160 ada di sini ya. Ya, D berarti salah ya, karena harusnya ada 160. Kemudian kalau n-nya 2 ya, n-nya 2. N-nya 2 240. Ya, 240 tambah 40 ini harusnya ada ya. Nah, ini n-nya 2, maka x-nya adalah 40 tambah 2 kali 120 240, maka 280. Nah, ini sebagai jawaban yang ketiga. Ya, di A juga ada ya. Nah, kalau n-nya 3 saya rasa sudah melewati interval ya, karena nih kalau 3 berarti ini jadi 360 tambah 40 jadi 400, lewat dari interval. Oke, nah ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa saja yang namanya sin berubah menjadi cos ketika kita gunakan sin 90 tambah x. Nah, ini juga sama dengan cos x. Jadi soal yang ini sekarang coba kita gunakan ya, cos x sama dengan sin 90 tambah x. Jadi sin 2x min 30 ini sama dengan cos x. Cos x-nya ini kita rubah menjadi sin 90 tambah x. Ya, sinnya kita hilangkan, jadilah sama-sama sudutnya harus kita samakan ya. Jadi sudut yang kiri sama dengan 2x min 30, sudut yang kanan juga harus sama dengan 90 tambah x. Ya, tapi jangan lupa nanti ada periodiknya ya. Kita coba cari x-nya dulu. 2x dikurang x jadi 1x, 90 tambah 30 jadi 120. Nah, di sini kita harus tambah dia dengan n 360. Ditambah n kali 360. Nah, untuk solusi yang kedua ini saya rasa hanya terpenuhi ketika n-nya 0 saja. Ketika n-nya 0 maka x-nya adalah 120 tambah 0. Jadi sama dengan 120. Ya, 120. Tapi ketika n-nya 1, nah ini n-nya 1 menjadi 360 tambah 120 sudah lewat dari interval yang diberikan. Jadi jawabannya sudah pasti kita pilih yang opsi A untuk soal ini. Kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, di sini ada informasi sin x tambah cos x sama dengan 0. Artinya sin x sama dengan min cos x. Nah, gini. Sin x sama dengan min cos x. Nah, tadi kita tahu bahwa ya nilai cos x itu kalau kita rubah menjadi sin ya. Jadi sama-sama ruas kiri dan kanan sama-sama sin. Tapi di sini min cos bukan cos ya. Nah, sin berapa yang nanti bisa dirubah menjadi min cos ya, yang jelas menjadi 270 min x. Nah, ini akan menjadi cos x. Nah, karena ini kuadran 3, sin di kuadran 3 negatif, maka jadilah min cos x. Jadi min cos x itu setara dengan sin 270 min x. Jadi untuk yang pertama kita bisa ganti ya, min cos x dengan sin 270 min x. Ya, jadi kita punya x sama dengan 270 min x, atau kita punya x tambah x jadi 2x sama dengan 270. Jadi x-nya adalah 135. Tapi jangan lupa sebenarnya ini ada periodiknya ya, n kali 360 ya untuk sin.
ini juga N kali 360, tapi ketika dibagi 2 kedua ruas jadi X, ini jadi 135, maka ini jadi N kali 180. Kita lihat interval X-nya, kan kita akan mencari berapa nilai X yang memenuhi. Ya, untuk N sama dengan 0, ya, maka jelas X-nya adalah 135 tambah 0, jadi 135 derajat. Tapi untuk N sama dengan 1, apakah masih memenuhi? Nampaknya masih ya, 135 ditambah 180, ya, 315. Jadi jawabannya 135 dan 315. Ya. Nah, untuk soal nomor 18 kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Ya, di sini diberikan persamaan 4 sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, di mana X-nya itu ada di interval 0 sampai 360. Berapa nilai X yang memenuhi? Oke. 4 sin kuadrat sama dengan 1, sehingga sin kuadrat X sama dengan 1/4. Nah, sehingga sin X sama dengan plus minus akar 1/4, yakni plus minus setengah. Jadi ada dua persamaan nih. Yang pertama adalah sin X sama dengan setengah, ya, setengah, dan yang kedua adalah sin X sama dengan min setengah. Oke, sin yang hasilnya setengah adalah sin 30 derajat. Nah, kita tahu bahwa X positif ada di dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi 30 derajat kalau X-nya di kuadran 1, ya. Di sini kan 1 sampai 4, ya. Bisa juga di kuadran 2 positif, ya. Berarti 30 kalau di kuadran 2 sama aja dengan 150 derajat, ya. 180 kurang 30. Nah, ini jawaban yang pertama ketika sin X sama dengan plus setengah. Sekarang kita cari jawaban untuk yang sin X sama dengan min setengah. Ya, tadi setengah nilai sin 30, ya. Sin X sama dengan min sin 30. Oke, nilai sin yang hasilnya minus ada di kuadran 3 dan 4. 30 di kuadran 3 senilai dengan 180 tambah 30, jadi 210. Kalau di kuadran 4, 30 derajat setara dengan 360 dikurangi 30, jadi 330 derajat. Nah, berarti ada 4 nilai X yang memenuhi semuanya. Jadi kalau kita kumpulkan, jadi yang pertama X-nya memenuhi 30, yang kedua 150, yang ketiga 210, yang keempat 330 derajat. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang